Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu ya. Yang mana majelis ilmu ini merupakan orang yang menuntut ilmu dan yang menyebarkannya atau yang menyampaikannya itu termasuk pada golongan atau derajat yang mulia di sisi Allah gitu ya. Bagi para penuntut ilmu, malaikat dan seisi langit juga mendoakan gitu supaya orang-orang yang menuntut ilmu ini itu akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya. Jadi sangat luar biasa keutamaan teman-teman yang pada sore hari ini ya, para mahasiswa-mahasiswi FBE maupun yang non FBE WI, yang apalagi yang memang niatnya dari awal itu untuk datang ke Muqtasidin memang ingin mendapatkan satu hal yang baru gitu ya. Baik itu dari kajian ya, termasuk makanan juga kan yang baru ya, karena tiap hari beda-beda ya Mas. Nggak apa-apa. Itu bagian dari teman-teman sekalian ya. Di sini dalam rangka untuk jihad. Jihad itu maknanya sangat luas. Berjuang intinya begitulah. Berjuang untuk kita mendapatkan satu yang baru, karena keniscayaan itu ya dalam Al-Quran maupun para filsuf-filsuf Yunani kuno bilang ya, jadi sesuatu hal yang pasti yang ada di dunia ini ya, kecuali satu perubahan. Semuanya itu pasti akan terjadi yang namanya perubahan gitulah. Jadi sama teman-teman di sini kuliah, mengkaji gitu ya, mendapatkan satu hal yang baru di Muqtasidin ini tujuannya adalah untuk berubah kan gitu ya. Dari yang misalnya tadi belum paham menjadi paham, yang belum memiliki kekuatan dalam ibadah jadi semakin kuat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh barokah, kita bisa meningkatkan taraf keimanan, keislaman maupun keilmuan kita gitu ya. Maka majelis ilmu ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita para pengkaji atau penuntut ilmu ya. Salawat dan salam juga tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana ya kita nanti akan bercerita banyak tentang kisah beliau gitu. Rasulullah yang Al-Amin atau yang dianugerahkan sebagai orang yang sangat luar biasa, dapat dipercaya, dia berkata jujur dan memiliki integritas yang kuat gitu ya. Dan mari kita tauladani teman-teman sekalian, karena di usia beliau masih muda seperti ini gitu ya, beliau sudah dipercaya sangat besar bagi masyarakat, termasuk bagi para bisnis ya. Kalau dulu sebelum jadi istri beliau namanya Khadijah ya, tahu ya, bin Khuwailid. Itu umur 25 tahun dia itu adalah pegawainya Khadijah, yang itu sudah diberi amanah atau kepercayaan, kalau sekarang namanya manajer gitulah ya. Manajer untuk membawa barang niaganya sampai ke negeri Syam gitu ya. Kalau Syam itu berarti kalau sekarang itu Palestina, termasuk apa ya, tetangganya Palestina apa, Lebanon gitu ya, itu masuk Syam ya. Dan artinya perjalanannya itu impor gitu ya. Kalau sekarang bahasa kontemporernya ya ekspor impor gitu. Nah ini semoga kita semuanya mendapatkan syafaat nantinya, para mahasiswa-mahasiswi di FBWI khususnya yang mengikuti kajian Semar FBWI 1445 Hijriah ini gitu ya, semuanya akan mendapatkan syafaat di kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, jadi
berbicara tentang hari ini kita itu membahas bagaimana perjalanan ya, kisah siroh gitu ya. Siroh itu dalam arti bahasa itu adalah jalan, perjalanan gitu ya. Sejarah gitu ya, kisah gitu ya. Bagaimana Rasulullah masa hidupnya ya sebelum pada saat lahir sampai wafat beliau. Tapi kita tidak mungkin akan membahas itu dalam waktu beberapa menit di sini. Banyak sumber-sumber yang pastinya utamanya Al-Qur'an, hadis dan juga kitab-kitab ya. Sirah Nabawiyah, mungkin teman-teman sudah ada yang membaca, ada banyak versi ya. Ada beberapa syekh yang sudah menulis di berbagai negara, termasuk Indonesia juga para kiai-kiai kita gitu ya. Termasuk di Eropa itu ada Martin Links ya, juga nulis Sirah Nabawiyah yang cukup apa namanya baik gitu ya. Nah, tapi saya ingin apa istilahnya, mengerucutkan gitu ya. Bagi generasi Z, generasi muda sekarang itu mungkin yang akan saya garis bawahi atau saya highlight itu ada 3 poin gitu. Yang pertama adalah bagaimana sosok ya kekasih Allah Rasulullah SAW ini ya sebagai seorang yang berintegritas atau jujur gitu ya. Kemudian nanti yang kedua bagaimana kasih sayang beliau yang sangat luar biasa, bukan hanya sama manusia tapi kepada seluruh makhluk kan gitu. Maka beliau disebut sebagai apa? Sebagai orang yang rahmat bagi alam semesta gitu ya. Maka Islam itu diturunkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam, bukan hanya untuk insan saja tapi untuk alam juga, semua yang ada di muka bumi ini. Dan yang ketiga bagaimana leadership ya, ini penting supaya teman-teman ya calon-calon, bukan hanya calon, mungkin sudah ada yang jadi pemimpin baik itu di organisasi, di kelas ya, di kelompok, nanti setelah lulus jadi manajer, jadi CEO atau jadi founder perusahaan, itu kan apa cita-cita kita sebagai pembelajar di Fakultas Bisnis Ekonomika gitu ya. Dan pastinya banyak yang bisa kita teladani dalam sosok atau sisi Rasulullah SAW. Nah, yang pertama kita melihat bahwasannya Rasul itu adalah seorang yang disebut sebagai seorang yang jujur, berintegritas gitu ya. Nah, kita bisa lihat di berbagai hadis gitu ya. Rasulullah itu selalu melekat dalam dirinya itu sebagai orang yang amanah, yang dapat dipercaya begitu ya. Dari kecil beliau itu sudah terjaga gitu. Sudah terjaga, sudah mendapatkan perlindungan dari Allah gitu. Maka nama Muhammad gitu ya, yaitu isim dari Ahmad gitu ya. Muhammad itu kan orang yang terpuji gitu ya, terpuji. Jadi pada saat lahirnya beliau di bulan Rabiul Awal gitu ya, di bulan Rabiul Awal itu memberikan banyak ya perspektif dari berbagai kalangan-kalangan masyarakat pada saat itu, termasuk orang-orang yang non-Islam gitu ya. Pada saat lahirnya beliau ada muncul cahaya begitu ya, dari orang Majusi melihat ada ini kok ada cahaya yang aneh, yang menunjukkan ada sesuatu hal yang muncul di muka bumi ini nanti itu akan jadi penerang dan lain sebagainya. Para robi-robi Yahudi itu juga mengumpulkan anak-anak untuk melihat apa yang terjadi. Jadi banyak sekali kisah, banyak sekali sirot gitu yang mengemukakan bahwasannya pada saat kelahiran Muhammad yang nantinya pada usia 40 tahun itu jadi nabi itu sudah menunjukkan gejala-gejala alam yang sangat luar biasa pada saat itu. Namun kita lihat pada saat beliau lahir, beliau seperti surat Ad-Duha itu ya, dalam keadaan yatim gitu ya. Yatim artinya di saat mengandung Muhammad, siapa ibunya? Ibu Aminah ya. Kalau Indonesia
biasa menyebutnya Siti gitu ya. Siti Aminah. Siti itu awal katanya itu bahasa Jawa ya. Siti itu bumi, tanah. Orang Jawa menyebutnya Siti. Maka orang-orang wanita, perempuan itu sering disebut Siti gitu ya. Tapi kalau di Arab sana kita nggak kenal Siti gitu ya. Taunya Aminah. Kalau istri beliau itu ada Khadijah gitu ya, bin Huwailid. Kemudian istri dari anaknya Abu Bakar siapa? Aisyah gitu. Tapi Indonesia sering menyebutnya Siti Aisyah, Siti Aminah, Siti Khadijah, dan Siti-Siti seterusnya. Tapi it's okay, no problem ya. Karena itu bagian dari wisdomnya Indonesia, wisdomnya kita yang mayoritas masyarakat Jawa kan gitu. Jadi pada saat dikandung ya, di kandungan ini Muhammad ini gitu ya, masih di kandungan, ayah beliau Abdullah gitu ya. Ayah Abdullah itu sudah meninggalkan Aminah untuk berdagang gitu. Sehingga pada saat kelahiran beliau gitu ya, tadi pada saat berdagang Abdullah tadi, kemudian pada saat sebelum lahir sudah sakit-sakit gitulah, sudah sakit-sakit sehingga meninggal masih dalam kandungan, dan ketika lahirnya Muhammad itu sudah tidak punya ayah lagi kan gitu. Maka dalam surat Ad-Duha itu disebut ya bahwasannya telah lahir manusia yang dalam keadaan yatim gitu ya, yatimam fa'awa. Nah, itu memberikan bahwasannya manusia yang tadi dinamakan Muhammad itu ya, yang kelak menjadi rasul itu, bimbingannya itu memang sudah dari kecil itu sudah terbimbing, tidak memiliki ayah, tapi Allah membimbing dia kan gitu ya, membimbing dia bagaimana dari kecil walaupun tidak punya. Kalau kita kan jelas ya dari kecil sosok ayah itu sangat mempengaruhi kehidupan kita gitu ya. Ayah itu memberikan inspirasi juga bagi kita gitu. Tapi beliau tidak mempunyai ayah, sehingga memang ini jadi secara filosofis gitu ya, kita melihat bahwasannya masih bayi kecil sudah tidak punya ayah, namun bagaimana beliau itu bisa menjadi orang yang tadi yang disebut sebagai orang yang al-amin, yang sidik, memiliki integritas yang luar biasa gitu ya. Karena memang itu bukti bahwasannya Allah itu dari kecil sudah menyiapkan gitu ya untuk nanti jadi rasul yang terakhir itu. Nah, masa kecil beliau kita ingat bahwasannya masih usia kecil sudah ditinggal ibunya, lalu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib ya. Kemudian pamannya, ayahnya Ali bin Abi Thalib, siapa namanya? Ya Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ya Abi Thalib ya. Kemudian ada ibu-ibu yang menyusukannya gitu ya. Kita ada berbagai nama yang yang santer, yang sering kita temukan di berbagai literatur ya. Termasuk yang namanya Halimah As-Sa'diyah gitu ya. Itu salah satu dari beberapa pengasuhnya beliau gitu. Lalu remaja mengembala kambing, ada yang pernah mengembala kambing di sini? Domba ya, domba. Wah, itu berarti dari kecil itu sudah meneladani bagaimana kehidupan masa kecilnya Rasul gitu ya. Jadi jangan minder atau jangan jangan teman-teman jadi punya kambing di desa atau di rumahnya gitu ya. Itu nganggap sesuatu yang istilahnya jelek atau gitu ya. Yang apalah istilahnya kalau zaman sekarang, yang tidak ngetren, tidak asik gitu ya, tidak keren gitu ya. Tapi itu itu dilakukan dulu oleh Muhammad kerasulan, berarti pra itu sebelum gitu ya. Nah, kemudian beranjak dewasa, nah tadi sampai di usia 25 tahun berarti itu kan usia-usia teman-teman sekalian. Sekarang berapa rata-rata ini? 20 tahun ya. Berarti nanti lulus sekitar segitulah umurnya ya. Berarti lulus kuliah itu langsung punya tanggung jawab besar. Jadi manajer
apa perdagangan, berarti apa itu? Trade managers. Wah. Manager commerce, manager of commerce gitu. Di apa? Di Arab pada saat itu. Lalu ada saudagar ya. Keluarga Huwailid ini tadi yang namanya Khadijah gitu ya. Itu sudah mempercayai beliau untuk bisa berdagang dan membawa seluruh barang dagangannya itu dipercayakan. Berarti kalau sudah dipercayakan, teman-teman sekalian, itu suatu hal yang sangat besar kan tanggung jawabnya, karena kita sudah dipercaya. Teman-teman dipercaya jadi ketua organisasi di sini. Saya lihat ada yang ikut di organisasi ya, HMJA misalnya, HMJ Manajemen, FMIE, LEM gitu ya, DPM dan seterusnya, sampai kelompok-kelompok studi. Teman-teman itu jadi direkturnya atau jadi ketua organisasinya apa? Berarti kan teman-teman itu yang disebut sebagai penanggung jawab utama dari organisasi itu. Kalau melakukan kegiatan tidak sukses, artinya apa? Itu bagian dari tanggung jawab kalian yang memimpin organisasi itu, kenapa nggak sukses, harus dievaluasi dan seterusnya gitu ya. Sehingga tadi kita kembali, kepercayaan itu sangat besar dan ada apa istilahnya ya, kaki tangannya Khadijah ini ya, kaki tangan Khadijah ini itu namanya adalah Maisaroh ya. Ini tangan kanannya lah gitu ya. Jadi Maisaroh ini tangan kanan Siti Khadijah tadi gitu. Jadi dia ikut Rasul untuk berdagang ke Syam, ke negeri Syam itu. Lalu dia menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasul. Jadi dia menceritakan dengan apa ya? Dengan faktual gitu ya. Faktual itu berarti artinya fakta dan aktual gitu kan. Dengan kejadian yang sebenarnya, dan itu terjadi pada saat beliau ikut berdagang dengan Rasul tadi, teman-teman sekalian. Dia mengatakan bahwasanya, wah Muhammad tadi itu gitu ya, itu sosok yang luar biasa gitu. Dia sangat menghormati orang-orang yang bertemu dengan kita di jalan maupun sampai di pasar sana gitu ya. Kemudian beliau memberikan informasi bahwasannya dagangannya kita ini adalah dagangan yang begini. Kalau kualitasnya baik ya dikatakan baik. Kalau kualitasnya kurang baik ya kurang baik, gitulah. Kalau kualitasnya memang memerlukan perbaikan ya dia kasih tahu gitu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan itu memberikan apa? Trust ya, kepercayaan bagi orang-orang yang bertransaksi dengan beliau. Kita kalau kita lihat sekarang, kira-kira teman-teman ada yang apa gitu gak? Atau jadi baik pedagang maupun pernah jadi customer gitu ya, pernah gak ketipu? Pernah? Beli barang ini katanya bagus begini-gini, ternyata setelah sampai, loh ternyata gak sesuai dengan iklannya gitu misalnya ya. Tidak sesuai dengan description-nya gitu ya. Kalau belanja di e-commerce kan gitu ya, kita lihatnya biasa description, kemudian review gitu ya. Loh kok kita ini beda? Ada sering terjadi seperti itu gitu ya. Jadi tapi pada saat itu Rasul belum jadi Rasul ya, Muhammad bin Abdullah itu memberitahukan apa saja kira-kira yang memang kualitas maupun keadaan produk yang dijualnya itu. Nah itu jadi apa? Jadi dari mulut ke mulut kan, word of mouth kan gitu ya. Jadi kekuatan marketing yang paling besar itu kan dari mulut ke mulut ya. Ya teman-teman kalau bisnis, kalau udah ada temennya ngasih rekomendasi itu berarti apa artinya? Wah itu promosi terbaik gitulah. Kamu belinya di tokonya Mas Ihsan aja gitu ya. Dia jual apa Mas Ihsan? Gak jualan ya? Atau ngasih tahu review ya kan, oh Mas Ihsan ini hafiz 30 juz loh gitu ya. Terkenal ini, udah viral nih dari berbagai apa namanya influencer di Indonesia gitu, pernah diwawancarai. Wah kan dari mulut ke mulut ya. Oh teman satu prodinya tahu, satu fakultasnya bahkan se-UII
jadi kenal. Karena apa? Karena tadi dipromosiin atau disampaikan oleh mulut ke mulut tadi atau orang ke orang tadi itu ya teman-teman sekalian. Itu paling efektif dalam dunia pemasaran, dalam dunia commerce, marketing gitu ya. Sampai kita ketahui bahwasannya apa yang terjadi? Karena kepercayaan yang besar juga kepada Muhammad tadi yang masih usia 25 tahun, kemudian Khadijah berhubungan dengan Muhammad dan menjadi suami dan istri kan gitu ya teman-teman sekalian. Jadi pada saat menikah Khadijah tadi itu usianya sudah lebih tua ya daripada Muhammad. 40 tahun Khadijah, Muhammad itu masih 25 tahun ya. Lalu memiliki anaknya ada berapa? Yang dari Khadijah ada 6 ya. Ada 6. Kemudian sampai usia 40 tahun barulah pertama kali beliau itu yang disebut sebagai atau diangkat gitu ya menjadi rasul. Jadi maka kita teman-teman sekalian? Ini persiapan kita gitulah. Saya juga ini belum 40 tahun sama seperti teman-teman ya. Kita ini pra kenabian gitulah. Pra profetik kenabian ya. Jadi kita harus menyiapkan gitu di usia 40 tahun tadi gitu ya. Itu kan sudah diangkat statusnya, derajatnya itu sudah menjadi rasul ya. Rasul terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi pemimpin umat ya di muka bumi ini gitu ya. Dan sebelum prakenabian tadi atau sebelum 40 tahun tadi yang dilakukan oleh Muhammad sudah sangat jejak digital ya. Kalau sekarang jejak digital ya, tapi kalau dulu belum ada digital ya. Jejak langkah beliau itu sudah memberikan energi-energi yang positif bagi masyarakat sekitar. Sudah dipercaya, sudah bisa ya memberikan kasih sayang kepada siapapun gitu, tidak mengenal orang-orang yang beragama apapun gitulah ya. Lalu 40 tahun kita ketahuin beliau diangkat jadi nabi ya. Dan di situ nanti terjadi banyak sekali sirot-sirot yang bisa kita bahas lebih lanjut ya. Kenabiannya bagaimana, ada perang-perang dan seterusnya ya teman-teman sekalian. Nah, itu kita kembali bahwasannya tadi pentingnya jadi anak muda itu seseorang yang jujur ya. Jujur itu kunci utama. Jadi insya Allah teman-teman nanti kalau sudah dari mahasiswa ya, dari sejak muda seperti ini sudah mengutamakan integritas, mengutamakan kejujuran, itu nanti akan dipercaya oleh siapapun. Baik dipercaya oleh teman, keluarga pastinya, dan pastinya nanti yang paling besar adalah bisa dipercaya oleh komunitas, organisasi, perusahaan, sampai nanti kalau teman-teman misalnya ya berkecimpung di pemerintahan, jadi pemimpin di negara dan seterusnya, itu akan dipercaya. Ya, itu mudah-mudahan ya harapan kita. Dan yang kedua tadi adalah yang ingin saya bahas, yaitu kasih sayang. Nah, banyak ya kisah-kisah beliau ya tentang kasih sayang ini. Tapi yang paling saya kalau membaca itu kadang meneteskan air mata begitu ya. Itu ada kisah seorang pengemis ya. Pengemis Yahudi, dia tidak menyukai Rasulullah, membenci Rasul, dan kemana-mana dia itu selalu mengumpat gitulah, menyebarkan ke orang-orang itu, kamu jangan percaya dengan yang namanya Muhammad itu gitulah. Padahal dia seorang pengemis yang buta, tidak bisa melihat apa-apa, buta. Dia ngomongin ke semua orang bahwasannya kalian harus hati-hati dengan yang namanya Muhammad ini ya, gitu ya, si pengemis tadi. Ya. Jadi ini dilihat oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu mertua sekaligus sahabat sekaligus
nanti penerus beliau ya, Khulafaur Rasyidin ya. Nah, jadi si pengemis tadi yang berkoar-koar di mana-mana gitu ya, setiap paginya gitu, setiap paginya Rasul ini menjumpai ke pasar tadi orang yang sering mencaci, mengejek dan memfitnah beliau itu. Beliau selalu tiap hari, tiap pagi itu memberi makan seorang pengemis buta tadi itu gitu ya. Tiap hari. Sampai setelah Rasul wafat, meninggal, ya, Abu Bakar tadi itu menjumpailah si Aisyah ya, anaknya tadi itu ya, dan istrinya Nabi kan gitu ya. Hai Aisyah gitu, apa sunnah Nabi saat hidup yang belum saya kerjakan? Dia tanya lah itu ya, dia tanya. Lalu Aisyah berkata, ya ayah saya gitu ya, Abu Bakar, yang sunnah-sunnah Rasul itu, sunnah-sunnahnya Muhammad itu sudah semuanya kamu lakukan kecuali satu katanya. Setiap pagi Rasul itu selalu ke pasar membawa makanan, dan di sana ada seorang peminta-minta atau pengemis yang buta gitu ya. Dia memberi makan kepada pengemis tadi. Lalu itu diikuti, karena tadi Rasul sudah meninggal itu diikuti oleh Abu Bakar tadi. Dia membawa makanan, lalu ketemulah di pasar dengan pengemis tadi. Diberilah makan pengemis tadi, disuapin, lalu pengemisnya langsung kalau bahasa kitanya di waktu dikasih makan dipukul itu apa namanya istilahnya? Ditampel atau bahasa Jawanya apa itu? Ditepuk gitu ya. Artinya disingkirkan gitu. Wah, kamu ini bukan orang yang biasa ngasih makan saya, katanya gitu. Kamu ini bukan orang yang biasa setiap pagi ngasih makan saya. Kamu ini siapa gitu. Lalu dia bilang, iya memang bukan saya yang setiap hari itu memberi makan kamu ya, pengemis tadi gitu ya. Karena setiap hari memberi makan kamu itu sudah meninggal. Dia terkejut ya pastinya, karena dia tidak bisa melihat orangnya gitu, karena buta tadi. Iya. Oh iya, dia telah meninggal. Iya. Dia itu kalau ngasih makan saya gitu ya. Si pengemis tadi berkata kepada Abu Bakar, itu sangat halus, lembut, penuh dengan kasih sayang yang luar biasa. Sampai makanan yang keras itu dikunyahkan beliau dulu sebelum dimasukkan ke mulut saya. Jadi sangat beda ya. Abu Bakar yang langsung nih mangan gue ngono lah. Langsung langsung dikasih ke mulutnya tanpa melihat, memilah-milah mana yang kira-kira butuh dibantu untuk dikunyahkan gitu ya, mana yang tidak. Akhirnya dia marah kan gitu, si pengemis tadi. Nah, lalu dia bilang juga masih kepada si Abu Bakar tadi, kamu hati-hati, jangan mau kamu ketemu sama Muhammad ya. Muhammad itu orangnya begini. Pokoknya masih cacian dan fitnahan yang diberikan Muhammad. Lalu Abu Bakar tadi melanjutkan, ya pengemis, jadi yang setiap hari memberi makanmu dengan penuh kasih sayang, kelembutan, itu sudah meninggal. Dan itulah yang bernama Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, jadi si pengemis tadi apa? Karena tadi memang dia buta, tidak tahu ya, tiap hari itu sebenarnya Muhammad yang memberi makan dia gitu ya. Dan Muhammad juga nggak bilang, aku ini ngasih makan kamu, aku ini Muhammad loh, nggak gitu ya. Kalau kita sekarang kan memberi itu malah menunjukkan ya, mengasih tahu kepada orang-orang, wih aku ini ngasih kan gitu. Tapi Rasul dulu tidak mau tahu. Walaupun dia tahu dia dicaci maki, difitnah, diejek dan seterusnya, diumpat dan seterusnya, tapi apa? Dia ngasih makan itu di depan wajah badannya langsung. Dia tidak mau memberitahu bahwasannya saya ini Muhammad yang kamu caci gitu ya. Sampai meninggalnya Rasul tadi itu. Karena dibilang Abu Bakar yang memberi makannya tadi dengan penuh kasih sayang setiap hari itu adalah Muhammad, akhirnya menangislah si pengemis tadi. Ya,
Padahal saya paling benci dengan yang namanya Muhammad, tapi ternyata sangat luar biasa gitu ya. Dialah yang saya bisa hidup sampai sekarang, si pengemis tadi gitu ya. Itu salah satunya adalah berkat beliau Muhammad. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam. Jadi artinya apa teman-teman? Yang diberikan sebagai suri tauladan tadi Rasulullah SAW itu satu hal yang bisa menginspirasi kita ya. Bahwasannya kasih sayang kepada siapapun, orang-orang yang membenci kita, yang beda dengan agama kita, itu bukan berarti kita harus melawan dia ataupun gantian memusuhi dia gitu ya. Tapi justru sebaliknya, malah memberi kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi kita. Makanya ada istilah juga kan, apa itu namanya? Ketika orang lempar batu gitu ya, kita kasih pisang gitu. Kita kasih makanan. Kalau sekarang berarti kasih roti gitu. Kita dilempar batu, waduh kan sakit gitu ya, kan marah gitu. Tapi malah kita diminta apa? Memberikan apa? Pisang. Artinya apa? Makanan yang enak gitu ya, bergizi, memiliki vitamin dan seterusnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul tadi. Kasih sayangnya sangat luar biasa. Banyak sekali kisahnya, termasuk ada lagi ya, seorang wanita Yahudi meminta kepada Rasul ketemu anaknya sakit gitu ya. Lalu tanpa basa-basi dan seterusnya, Rasul bukan hanya memberikan doa di situ gitu, tapi mendatangi anak seorang wanita Yahudi tadi gitu. Didatangi dan didoakan dan sembuh alhamdulillah, kan gitu ya. Nah, itu bentuk kasih sayang yang sangat luar biasa ya. Kemudian yang ketiga, leadership. Ini kita banyak belajar ya. Makanya kepemimpinan profetik biasa gitu ya. Teman-teman yang di organisasi kalau pelatihan-pelatihan kepemimpinan ya sering mendapatkan ya kepemimpinan profetik atau kepemimpinan yang kenabian gitu. Itu patut harus kita pelajari dan harus kita ambil ya, apa tauladan yang bisa kita dapatkan dari Rasul tadi. Banyak kisah ya, hadis-hadis menyebutkan. Tapi yang menarik adalah ternyata jiwa kepemimpinan Rasul itu sebelum kenabian sudah muncul. Jadi di saat muda beliau berselisihlah di Mekah ya. Berselisihlah di Mekah untuk menempatkan batu Hajar Aswad ya. Batu yang dari surga, menurut riwayat itu dari surga ya. Karena di Arab itu kan banyak sekali suku-suku, kabilah-kabilah ya. Banyak kabilah, banyak suku. Jadi apa? Tiap-tiap suku itu kan pengen maunya nempatinya di sini. Yang nempati harus suku ini karena kami lebih begini. Ya, sedang si suku yang lain atau kabilah lain, ya kami yang lebih pas, lebih cocok gitu ya. Perselisihan jadinya apa? Ya tidak jadi-jadi itu Hajar Aswad itu ditempatkan gitu. Sehingga berbagai suku tadi itu membuat kesepakatan lah. Besok pagi siapa yang pertama datang ke Masjidil Haram ini, ke Mekah ini gitu ya. Ke Ka'bah ya. Ke Ka'bah ini berarti dialah nanti yang kita yang kita mintai ya, atau yang jadi pemimpin kita untuk meletakkan ini. Kita ngikut ya sama orang yang besok pertama kali yang masuk ke dalam Ka'bah ini atau ke Masjid Haram ini gitu ya. Sekarang kita sebut sebagai Ka'bah, Masjidil Haram, di kawasan Masjidil Haram. Mas Ihsan kemarin baru pulang ya, bawa kurma banyak nih. Karena baru umroh ya. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Muhammad tadi sebelum jadi Rasul ya, karena belum 40 tahun ya. Itu memberikan solusi kepada para kabilah-kabilah tadi ya. Jadi agar semuanya tidak ada yang berkecil hati atau yang merasa dijolimi gitu ya, merasa tidak dianggap kabilah yang dihargai gitu ya. Jadi kita harus meletakkan ini ya di atas kain gitu ya. Lalu sorbannya
Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya sorbannya Nabi sendiri gitu ya, ada yang kain menyebutnya. Jadi batu Hajar Aswad itu diletakkan di atas kain tersebut, lalu dipegang oleh seluruh perwakilan kabilah tadi, atau perwakilan kelompok-kelompok tadi gitu ya, teman-teman sekalian. Lalu semua memegang, sepakat dan meletakkan Hajar Aswad, sampai makanya sekarang tempatnya kalau kita umroh atau naik haji, disitulah tempatnya, dekat Ka'bah itu ya. Diletakkan situ secara bersama-sama. Dan apa yang terjadi? Semuanya menerima. Yang sebelumnya itu gontok-gontokan, bahasanya apa itu? Berselisih gitu ya. Tidak saya harus yang meletakkan, kabilah saya harus meletakkan. Tapi akhirnya sepakat dan menerima. Nah, itu yang disebut sebagai apa? Kebijaksanaan ya, teman-teman sekalian. Wisdom, kearifan, keadilan gitu ya. Memberikan semua berdasarkan porsinya. Jadi itu menjadikan apa? Menjadikan problem solver ya. Jadi Rasul itu sebagai Muhammad ya, itu sebagai problem solver pada saat itu, penyelesai masalah. Karena apa? Tadi dia memberikan keputusan yang itu adil untuk semua perwakilan kelompok tadi itu diterima gitu. Tidak ada akhirnya yang miso-miso gitu ya, marah-marah gitu, tidak terima gitu ya, sengketa ke MK, nggak ada kan gitu ya. Tapi menerima kan itu. Lalu apalagi pada saat beliau jadi Rasul, jelas leadershipnya tidak usah diragukan lagi ya. Jadi perang Hunain lah pada tahun ke-8 Hijriah. Hunain itu adalah lembah di gurun gitu ya, dekat Mekah, dan akhirnya perang ya antara umatnya Muhammad Rasul, umat Islam, dengan suku Baduy di Arab. Salah satu sejarahnya kenapa terjadi perang itu karena para suku Baduy tadi itu menganggap, dan Taif ya, Bani Sakif itu menganggap bahwasannya nanti setelah Fathul Makkah ya, peristiwa ditaklukkannya kota Mekah itu nanti merembet akan ke para suku Baduy itu, kena juga gitu. Jadi mereka langsung negative thinking bahwasannya ini bakal terjadi hal-hal yang kita akan istilahnya akan seperti Mekah itu gitu, ditaklukkan juga, sehingga perang yang disebut sebagai perang Hunain. Perang Hunain itu hampir saja umatnya Rasul ini kalah gitu ya, karena kesombongan orang-orang Islam pada saat itu, atau pengikut-pengikut Nabi, karena menganggap wah kita ini udah besar begitulah ya. Nah ini penting juga nih, jangan merasa kita itu besar sombong ya, menganggap karena Mekah aja sudah kita taklukkan begini gitu ya, siapapun yang melawan pada takut gitu kan, hampir kalah, tapi akhirnya menang juga. Dan rampasan perangnya itu banyak sekali. Di berbagai riwayat itu mengatakan, ada yang mengatakan 25.000 unta itu sebagai hasil rampasan perangnya gitu ya. Harta rampasan dulu boleh dibagikan kepada si pemenang perang gitu ya. Berarti yang menang kan umatnya Rasul atau umat Islam pada saat itu. Tapi ada sekelompok orang Quraisy yang baru masuk Islam itu tidak terima gitu ya. Kenapa pembagiannya itu kok lebih sedikit daripada yang lain gitu. Nah, jadi setelah menang aja ada perselisihan. Jadi memang perselisihan itu sudah sejak zaman dahulu kala ya, sampai sekarang perselisihan itu hal yang biasa ya, teman-teman sekalian. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul? Ya, jadi ini merupakan kebijakan ya umatku lah gitu ya, tadi yang tidak terima. Jadi kebijakan yang kita ambil adalah siapa yang porsinya itu lebih besar dalam perang ini itu mendapatkan hasil rampasan, pembagian rampasan yang lebih besar pula gitu ya. Karena rampasan itu bukan hanya orang yang perang, termasuk orang yang menjaga di pemukimannya itu juga dapat gitu kan. Orang-orang
yang tidak ikut langsung perang artinya juga dapat gitu. Jadi itu apa? Itu jadi satu hal yang dianggap tidak cocok bagi kami sudah ikut perang, tapi kenapa kami kok dapatnya tidak lebih banyak dari mereka kan gitu. Nah, karena Rasul mengatakan ini adalah ya wahyu dari Allah bahwasannya rampasan perang itu diberikan harus sesuai dengan porsinya. Jadi yang porsinya teman-teman tadi yang baru masuk Islam, ya Quraisy yang baru masuk Islam itu lebih sedikit. Karena apa? Karena memang ya persiapan untuk melaksanakan perang ini sudah lama gitu ya sebelum Anda masuk ke dalam Islam. Sehingga porsinya mereka juga akan lebih besar. Akhirnya apa? Akhirnya menerimalah tadi yang tidak sepaham tadi gitu ya. Dan itu diterima secara apa jadinya? Secara mufakat atau bersama. Sehingga apa teman-teman sekalian bisa kita ambil pelajarannya, hikmahnya gitu ya. Bahwasannya kebijaksanaan, keadilan itu adalah satu faktor pendukung kesuksesan seorang pemimpin gitu ya. Jadi kita tidak boleh memberikan jadi adil itu bukan berarti sama rata 5-5-5 bukan, tapi sesuai porsinya lah gitu ya. Sesuai porsinya. Sama seperti teman-teman mungkin punya kakak, punya adik gitu ya. Uang jajan teman-teman dikasih orang tua pasti tidak sama dengan adik yang masih SD, SMP kan? Walaupun sama-sama anak kandungnya ibu dan bapak gitu ya. Tapi sesuai porsinya dong. Kakak yang sudah kuliah kebutuhannya lebih besar. Untuk ini lebih banyak. Pasti apa? Uang sakunya juga lebih banyak diberikan orang tua daripada adik yang masih di bangku sekolah menengah tadi atau sekolah dasar kan gitu. Itu artinya sesuai proporsinya atau proporsional gitu ya teman-teman sekalian. Oke, mungkin itu pemantik dari saya karena memang kita ketika membahas Sirah Nabawiyah ini memang butuh waktu yang berseri-seri ya kalau di dalam serial itu. Kalau di Netflix itu ya serialnya bisa sampai, kalau Netflix rata-rata kan berapa? 5 sampai 10 paling banyak ya. Tapi kalau Sirah Nabawiyah itu kita cerita itu bisa sampai ya berpuluh sampai beratus seri ya, karena memang kisahnya itu sangat-sangat panjang. Jadi teman-teman nanti bisa juga mendapatkan atau membeli buku di mana misalnya Gramedia atau di Togamas gitu ya. Atau toko buku yang paling murah apa? Kalau dulu saya mahasiswa senangnya di Social Agency ya. SAB itu apa? Social Agency ya. Itu agak banyak diskon. Cari buku-buku Sirah Nabawiyah dari berbagai macam penulis ya. Banyak sekali ya. Oke, itu saja teman-teman sekalian. Semoga ada manfaatnya. Silahkan jika ada yang mau bertanya nanti kita bisa diskusi ya lebih lanjut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi sudah disampaikan oleh kita. Bagi para jamaah yang memiliki pertanyaan, mungkin bisa langsung angkat. Nanti kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih. Iqbal nanti saya tanya pertama. Saya bagi jamaah yang bertanya mengenai sirah hari ke kita bisa makanan. Oh ya, silakan. Saya izin bertanya, apa kebiasaan Nabi Muhammad yang dapat kita terapkan di kehidupan saat ini, khususnya bagi anak muda? Langsung ya, langsung dijawab. Iya, jadi ya tadi saya mengerucutkan 3 ya, karena memang generasi Z itu sekarang yang memang harus ditanamkan dalam diri atau nilai value yang harus ditanamkan itu, yang pertama tadi adalah jujur ya, integritas itu penting ya. Jadi memang kalau kita melihat sosok Rasul itu tadi kan sudah banyak kisah ya, termasuk
yang tidak saya paparkan, pasti teman-teman juga punya bahan bacaan juga gitu ya. Artinya kejujuran yang melekat pada diri kita itu akan menjadi ya diri kita itu kalau sudah jujur itu artinya selain kita mengikuti apa yang di suri tauladani dari Nabi tadi, itu juga memberikan efek positif bagi kita pastinya. Kenapa? Karena orang yang jujur itu atau berintegritas itu gitu ya, itu siapapun nanti gitu ya akan ketemu dengan kalian gitu, itu sudah percaya. Kalau sudah percaya, memiliki kepercayaan, ya udah mudah jadinya. Tujuannya pertamanya kan itu. Dalam bisnis pertama yang perlu apa? Ini mahasiswa FBA kan, berarti konteks-konteks bisnis kita bahas nggak apa-apa ya. Apa? Dalam bisnis utamanya kan kepercayaan kan? Iya. Jadi kalau misalnya besok teman-teman sudah bertemu dengan klien tapi mengingkari MOU-nya misalnya atau apa namanya istilahnya kontraknya gitu ya, one prestasi ini, itu besok apa yang terjadi? Besok klien Anda itu udah nggak mau lagi berhubungan bisnis dengan kita gitu, karena dianggap sudah ini one prestasi. Kamu aja dulu saya minta untuk ngerjain proyek misalnya apa, ngerjain apa namanya interior rumah saya misalnya aja gitu ya, harusnya budgetnya sekian, hasilnya nggak sesuai kan gitu ya. Bisnis ini teman takmir tiap hari kan berhubungan dengan vendor nih. Makanan tiap hari 300, awalnya 700, 500 gitu ya, sampai sekarang rata-rata 300. Itu kan mahal ya teman-teman ya, mahal. Ini sekalian buka-bukaan juga nggak apa-apa, mana tahu nanti banyak yang nyumbang setelah ini kan lumayan gitu ya. Itu per hari aja untuk takjil, untuk buka puasa makanan itu 5 juta lebih teman-teman sekalian. Maka yang dibutuhkan itu sekitar 160 juta sekian. Nah, kalau berhubungan nanti pastinya dengan catering atau vendor makanan gitu ya, ternyata berapa belas ribu lah misalnya budget per kotaknya tadi. Kita dengan harga misalnya berapa, 18.000, nanti ada ayamnya begini, ada ini, ada minumannya juga. Ternyata pada saat datang, wah ini kok nggak sesuai seperti yang dijanjikan. Katanya ayamnya cukup besar gitu kan, tapi ini cuma sepotong kecil gitu. Tadinya katanya ada apa sayurnya, tapi ini nggak pakai sayur. Kok beda ya dengan kontrak di awal. Nah itu sudah mencerminkan apa? Ketidakjujuran dong. Nah pastinya nanti dalam kehidupan Anda bersosial, Anda berbisnis, Anda bekerja, semuanya itu nanti akan berimpact pada diri kita sendiri juga, pada diri Anda diri sendiri juga gitu ya. Itu penting ya. Kemudian banyak sekali lagi ya, jadi akhlaknya Rasul itu kalau kata Aisyah itu ya, jadi hulukil Al-Quran ya. Jadi akhlaknya Rasul itu ya Al-Quran gitu. Jadi itulah makanya kenapa ya dari perjalanan namanya sirah gitu ya, perjalanan beliau itu bisa dicontoh dari pra kenabian sampai pasca kenabian berarti wafat ya, sampai beliau wafat gitu ya. Mencerminkan sesuatu manusia, sesosok manusia itu yang ya sampai sekarang juga diakui ketokohannya. Kalau kita baca buku di perpus itu ya, tokoh nomor 1 di dunia yang paling berpengaruh di dunia sampai sekarang itu siapa? Rasul gitu ya. Baru dan seterusnya ada Adam Smith termasuk penemu mesin uap pada revolusi industri pertama gitu ya, dan seterusnya lah. Tapi pertama siapa? Semua mengatakan bahwasannya sepakat Rasul, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bagi kaum muda sekarang yang paling penting kita ikuti ya, bagaimana sosok integritas beliau, kasih sayang beliau gitu ya. Dan juga karena teman-teman ini calon pemimpin dan sudah memimpin di mahasiswa, khususnya yang berorganisasi, bagaimana tadi konsep keadilan dalam memimpin atau konsep-konsep yang
proporsional dalam memimpin gitu ya. Artinya memberikan keadilan yang sesuai dengan proporsinya gitu ya. Itu penting supaya apa? Supaya orang-orang atau pengikut-pengikut Anda itu nanti merasa puas dengan kepemimpinan Anda. Pemimpin itu bukan berarti harus ketua umum ya teman-teman. Karena saya sering berhubungan dengan lembaga gitu kan, ada yang namanya direktur, ketua, apalagi ketua umum, managers, is okay lah gitu ya. Tapi asal dia punya followers itu disebut sebagai pemimpin ya. Jadi leadership is make followership gitu ya. Jadi membuat followership. Jadi siapa yang punya followership itu sudah bisa dikatakan sebagai pemimpin. Teman-teman di kelas aja ada yang mengikuti instruksi teman-teman, itu berarti bagian Anda sudah sebagai sosok pemimpin. Sehingga penting dari sekarang sebagai generasi Z itu harus ditanamkan ya nilai-nilai itu, supaya nanti setelah kita lulus, Anda lulus gitu sebagai mahasiswa, ini mencerminkan sosok yang ulil absor, ulil amri ya, sesuai dengan cita-cita Islam dan UI pastinya gitu ya, karena kita mahasiswa di UI ya, itu termanifestasikan gitu ya, terwajantahkan sesuai dengan cita-cita Islam dan UI pastinya gitu ya teman-teman sekalian. Itu Mas. Oh ya, mungkin terakhir karena waktu berbuka juga sebentar lagi, persiapan untuk ngambil takjil gitu ya. Jadi saya bahagia melihat, saya happy ya melihat ternyata teman-teman sudah ke puasa ke 12 apa 13 ini? Ke berapa? Hah? Oh 11 ya. Ada yang 11, ada yang 12 berarti ya. Karena kan ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 11. Berarti Ramadan ke 11 dan 12 ini itu banyak yang mau mengikuti kajian-kajian sebelum berbuka ya. Seperti yang di mukadimah saya katakan bahwasannya menuntut ilmu itu ya derajatnya itu akan ditinggikan oleh Allah. Para malaikat dan penghuni langit itu menghormati orang-orang yang menuntut ilmu. Sehingga teman-teman diharapkan sampai nanti puasa ke-20, karena program kita di Masjid Muqtasidin ini sampai 20 Ramadan ya Mas ya. 20 Ramadan berarti nanti ya teman-teman itu masih bisa selalu mengikuti ini dan selalu meramaikan gitu ya, menghidupkan Masjid Muqtasidin yang kita cintai ini ya. Dan pastinya juga selain kita mendapatkan ilmu ya, juga kita juga harus memikirkan bahwasannya pentingnya memakmurkan masjid itu bukan hanya pada saat berbuka nanti ini gitu ya, mau menjelang buka, tapi ada sholat tarawih, ada i'tikaf nanti kalau teman-teman yang belum pulang kampung atau orang Jogja 10 hari Ramadan, 10 akhir di bulan Ramadan kita akan mengadakan itu. Silakan gunain semua fasilitas. Saya sangat senang gitu selaku istilahnya ketua takmir di masjid ini, dibantu dengan teman-teman koordinator di mahasiswa, kita sudah siapin semua teman-teman. Ada kopi, ada kulkas, ada seterusnya, itu silakan dimanfaatin. Setelah nanti sholat tarawih mau sambil ngopi, barista kopinya masih ada kan Mas? Kalau nggak ada nanti biar kita datangkan lagi ya. Pakai susu, pakai seterusnya. Jadi ini bagian dari bagian untuk memakmurkan umatnya. Umatnya itu ya kita semua di sini, termasuk mahasiswa, pegawai dan dosennya. Semoga bermanfaat dan semoga masjid ini selalu makmur gitu ya, kita doakan, dan pastinya disupport selalu. Walaupun banyak setiap udah mau habis saldonya laporan ke saya, Pak tinggal segini gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada aja terus ya. Ini doa-doa teman-teman juga ini penting gitu ya. Mungkin orang tuanya mau nyumbang itu juga bagus gitu kan. Bisa dialokasikan ke Masjid Muqtasidin ini. Semoga ini jadi amal ibadah untuk kita semua ya. Semoga puasa kita lancar dan kuliahnya juga lancar. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf bila ada
kekurangan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.